Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Before we start learning, it will be better if we pray first. Pray begins. Amin. How are you all children? Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris pada pagi hari ini. Today, we will learn about the 5 tense with Miss Fiska. Jadi, sebelum kita memasuki 5 tenses tadi, Miss mau kasih tahu dulu nih. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali tenses. Tapi hari ini Miss mau ngajarin kalian 5 tenses terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memasuki 5 tenses itu, kita harus ketahui dulu nih, apa sih itu tenses? Jadi mungkin dari kalian semua ada yang tahu nih, apa sih itu tenses? Nah, jadi akan Miss kasih tahu nih, tenses itu adalah perubahan bentuk kata dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktu dan sifat kejadian atau kegiatan. Tapi sebelum itu, anak-anak semua harus ketahui dulu subject and to be-nya. Kalian udah pada tahu nih? Udah pada tahu belum subjek dan to be-nya itu apa sih dan apa aja? Nah, hari ini akan Miss ajarin dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara bernyanyi. Jadi, kalian semua anak-anak harus ikutin Miss ya. 1, 2, 3. I am itu saya, you are itu kamu, we are itu kami, they are mereka. He is dia laki-laki, she is dia perempuan. Yang terakhir it is untuk benda. Nah, gimana tadi kita udah ice breaking dengan cara bernyanyi? Sekarang kita langsung masuk ke tenses yang pertama, yaitu ada simple present tense. Mungkin kalian masih asing dengan simple present tense itu apa sih? Apa sih? Mungkin kalian di sini ada yang tahu? Atau nggak ada yang tahu? Nah, jadi di sini Miss akan menjelaskan simple present tense itu digunakan untuk menceritakan suatu tindakan atau kegiatan yang sedang terjadi sekarang. Terus juga digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Contohnya, he drinks tea in the morning. Dia minum teh di pagi hari. Terus yang kedua ada formulanya. Formulanya itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau simple present tense ini, kalimat positifnya menggunakan subjek. Subjek tadi yang Ayu, Dewi, she, he, it. Terus menggunakan verb one dan ditambah s atau es. Dan yang terakhir menggunakan objek. Untuk kalimat negatifnya ada subjek ditambah do atau does, ditambah not, terus ditambah verb one, dan yang terakhir objeknya. Terus yang ketiga ada kalimat interrogatif. Untuk kalimat interrogatif ini, do atau does itu terletak pada awal. Jadi, do atau does terlebih dahulu, baru subjek, terus verb plus objek. Dan untuk kalimat interrogatif ini, jangan pernah kalian lupa, harus berakhiran tanda tanya. Nah, mungkin kalian bertanya, S dan S atau ES ini digunakan untuk kapan aja sih, Miss? Nah, jadi kata S atau ES ini digunakan ketika subjeknya she, he, dan it. Nah, terus kata S atau ES ini digunakan saat berakhiran O, CH, SH, X, atau Z. Contohnya, he goes to school. Go. Go itu kan berakhiran O, jadi ditambah ES. Jadi, he goes to school. Nah, untuk contoh, yang pertama ada he like pizza. Dan untuk kata negatif, kalimat negatifnya yaitu he does not, atau bisa disingkat he doesn't like pizza. Terus kalimat interrogatifnya does he like pizza. Dan jangan lupa untuk tanda tanyanya. Terus yang kedua ada she lives in Bandung. Kalimat negatifnya she does not live in Bandung.
Terus kalimat interrogatifnya, does she live in Bandung? Untuk tenses yang kedua yaitu ada simple past tense. Simple past tense ini juga dikenal sebagai preterite dan juga digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Jadi digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, mengulang kembali gitu kan. Simple past tense ini menggunakan kata kerja regular atau regular verbs dengan berakhiran ed dan juga menggunakan kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Contohnya I walk. Nah, untuk formulanya sama seperti yang tadi, tapi untuk simple past tense ini menggunakan verb to atau kata kerja bantu dua. Yang kedua, kata kerja yang kedua. Untuk kalimat positifnya yaitu subject plus verb to plus object. Untuk kalimat negatifnya subject plus did not plus verb one plus object. Nah, kenapa sih Miss pas di kalimat negatifnya itu berubah menjadi verb one atau kalimat kerja kata kerja satu? Nah, jadi simple past tense ini menggunakan yang namanya modal auxiliary verb atau kembali ke bentuk asli. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya itu dia akan kembali ke bentuk asli yaitu ke verb one. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu did plus subject plus verb one plus object dan jangan lupa tanda tanya. Nah, untuk contohnya yang pertama ada my sister cried alone. Kalimat negatifnya my sister did not atau didn't cry alone. Kalimat interrogatifnya did my sister cry alone. Terus yang kedua, they played basketball after school. Kalimat negatifnya they did not play basketball after school. Untuk kalimat interrogatifnya did they play basketball after school? Dan jangan lupa tanda tanya. Nah, untuk tenses yang ketiga yaitu present continuous tense. Nah, present continuous tense ini juga dikenal sebagai present progressive tense. Digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung saat ini atau sekarang. Contohnya, I am eating my lunch. Aku sedang makan siang. Untuk formulanya, untuk kalimat negatifnya itu menggunakan subject, to be, verb one plus ing plus object. Nah, tadi kan untuk simple present dan simple past itu kan menggunakan subject aja nih, nggak ada to be-nya. Nah, jadi untuk past continuous tense ini menggunakan to be. To be itu apa sih? To be itu yang tadi, I'm, is, are. Terus untuk kalimat negatifnya menggunakan subject plus to be plus not plus verb one plus ing plus object. Terus untuk kalimat interrogatifnya to be. To be yang pertama ya, awalan itu to be. Yang kedua subject, yang ketiga ada verb one plus ing plus object plus tanda tanya. Jangan pernah lupa kalau di kalimat interrogatif itu jangan pernah lupa untuk menaruh tanda tanya di akhiran. For example, contohnya yang pertama, my sister is sleeping right now. Untuk kalimat negatifnya, my sister is not sleeping right now. Dan untuk kalimat interrogatifnya, is my sister sleeping right now? Dan tanda tanya. Terus untuk yang kedua, we are meeting them tomorrow. Kalimat negatifnya, we are not meeting them tomorrow. Terus untuk kalimat interrogatifnya yaitu are you meeting them tomorrow? Dan jangan lupa tanda tanya. Yang keempat ada simple future tense. Simple future tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kalau tadi simple past tense itu kejadian di masa lalu, kalau simple future tense ini kejadian di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, kalimat simple future tense ini biasanya menggunakan kata will, shall, atau going to. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau will itu masih istilahnya bahasa lama.
Atau kalimat yang enggak terlalu formal itu bisa menggunakan will. Kalau untuk shall ini digunakan untuk kalimat formal kayak kebijakan undang-undang dan kalimat-kalimat formal lain. Dan going to ini adalah kata kerja baru. Kalau will tadi yang lama, kalau going to ini tuh yang baru. For example, it will rain tomorrow. Akan turun hujan besok. Nah, untuk formulanya menggunakan subjek untuk kalimat positifnya, yaitu subjek, will atau shall, terus verb one. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus will atau shall plus not plus verb one. Dan untuk kalimat interrogatifnya, will atau shall plus subjek plus verb one. Dan untuk contohnya, yaitu bisa kita lihat. Yang pertama ada I will go to dinner with my family. Terus kalimat yang interrogatifnya, kalimat negatifnya, I will not go to dinner with my family. Terus untuk kalimat interrogatifnya, will I go to dinner with my family, dan kalimat tanda tanya. Terus yang kedua, I shall never forget my friends. Untuk kalimat negatifnya, I shall not never forget my friends. Terus kalimat interrogatifnya, shall I never forget my friends, dan tanda tanya. Dan untuk yang terakhir atau yang kelima, yaitu past continuous tense. Past continuous tense ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang sedang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Tense ini juga dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi sebelum, selama, dan sesudahnya. Contohnya, she was reading a book when I entered the room. Untuk formulanya atau rumusnya, yang kalimat positifnya menggunakan subjek plus was atau were plus verb ing. Terus untuk kalimat negatifnya yaitu subjek plus was atau were plus not plus verb ing. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu was atau were plus subjek plus verb ing plus tanda tanya. Nah, was ini menunjukkan pada singular subjek atau subjek tunggal. Nah, sedangkan were termasuk plural verb atau subjeknya itu bisa lebih dari satu. Untuk contohnya nih, yang pertama ada they were playing football in the park. Untuk kalimat negatifnya, they were not playing football in the park. Dan untuk kalimat interrogatifnya, were they playing football in the park. Dan jangan lupa tanda tanya. Terus untuk yang kedua, untuk kalimat positifnya, I was studying for my exam last night. Untuk kalimat negatifnya, I was not studying for my exam last night. Dan untuk kalimat interrogatifnya, was I studying for my exam last night. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di ujung pembelajaran. Miss mau mengucapkan thank you for attention. Sorry if there are any wrong words. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.